Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 11 Matematika Wajib. Kita masih belajar di materi matriks. Kali ini kita akan belajar materi matriks yang terakhir, yaitu tentang penerapan matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, baik itu dua variabel maupun tiga variabel. Pada materi ini kita akan belajar tentang yang disebut aturan Cramer. Apa itu aturan Cramer? Secara sederhana, aturan Cramer dapat diingat dengan cara ketika kita menyelesaikan sistem persamaan linear, baik itu dua variabel atau tiga variabel, kita sebenarnya mencari nilai dari variabel yang biasa muncul, yaitu X, Y, dan Z. Dalam aturan Cramer, nanti nilai dari X yaitu kita dapatkan dengan dx per d, Y dy per d, Z dz per d. Apa itu dy, apa itu d? D itu nanti kita pahami dengan determinan, dx yaitu determinan yang bagaimana. Nah, ini akan kita bahas di bab ini, yaitu aturan Cramer. Sebelum kita membahas aturan Cramer itu apa, nah, pertama kita belajar dahulu untuk menyatakan sistem persamaan linear. Baik di sini nanti ada itu dua variabel atau tiga variabel ke dalam bentuk matriks. Secara sederhana, untuk menyatakan suatu sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks, kita akan merubah ke dalam bentuk AX plus B. Ya, perhatikan bentuk ini hampir sama dengan persamaan linear. Persamaan linear itu secara sederhana kan bentuknya AX sama dengan B. Contohnya 2X sama dengan 6. Itu contoh persamaan linear. Kalau di sistem persamaan linear, kita rubah ke dalam bentuk matriks hampir sama, yaitu AX sama dengan B. Apa itu A, apa itu X, apa itu B? Nah, sini keterangannya. A itu adalah matriks koefisien, X yaitu matriks variabel, B yaitu matriks konstanta yang ada di sebelah kanan sama dengan, ya. Sebelah kanan sama dengan, tanda sama dengan maksudnya. Mengapa Pak di sini nggak hurufnya kecil? Biasanya kemarin kan pakai huruf besar. Ya, khusus untuk bagian ini kita menggunakan matriks dalam huruf kecil untuk menandakan ia adalah variabel dan dia konstanta. Hanya untuk itu saja agar bisa dibedakan, ya. Mana yang koefisien, mana yang matriks variabel, dan mana matriks konstanta. Agar lebih mudah, kita pakai contoh saja. Contohnya di sini adalah suatu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan pertama yaitu 3x plus y sama dengan 5. Persamaan kedua 2x plus 3y sama dengan 5. Di sini kita akan merubahnya ke dalam bentuk matriks. Yang pertama kita cari nilai dari A. Apa itu A? A adalah matriks koefisien. Caranya, kita tulis saja koefisien dari variabelnya saja. Nah, karena matriksnya berukuran 2 kali 2, yaitu 2 variabel, maka koefisien dari X untuk persamaan pertama yaitu 3. Untuk persamaan kedua yaitu 2. Sementara untuk koefisien dari Y, persamaan pertamanya 1. Ingat Y ini sebenarnya artinya 1Y. Nah, secara kesepakatan boleh tidak ditulis angkanya kalau ininya 1, ya. Nah, untuk persamaan keduanya koefisiennya 3. Nah, ini adalah matriks koefisien dari A. Lalu apa itu X? Nah, X adalah matriks variabel. X di sini adalah matriks variabelnya. Variabelnya ada 2. Kita tuliskan dalam vektor kolom, yaitu variabelnya yang pertama X, yang kedua Y. Dan yang ketiga matriks
konstanta yang ada di sebelah kanan sama dengan yang persamaan pertama 5, yang kedua 8. Kita tulis 5, 8. Nah, setelah kita punya matriks A, X, dan B, kita dapat menuliskannya sistem persamaan ini ke dalam suatu persamaan matriks, yaitu AX sama dengan B. Bentar. AX sama dengan B. A-nya yaitu 3, 1, 2, 3. Kita kalikan dengan matriks X, yaitu XY. Nah, yang sama dengan matriks B, yaitu 5, 8. Nah, seperti ini penulisan dalam bentuk matriks dari sistem persamaan linear dua variabel. Mengapa ini benar? Perhatikan, jika A kita kalikan dengan X, maksudnya matriks A kita kalikan dengan matriks X, kita dapatkan 3X. Nah, 3X kali 1Y. Kita bisa tulis 3X ditambah 1Y atau Y saja. Yang bawah bisa kita kalikan 2X kali 3, 2X ditambah 3 kali Y. 2X ditambah 3Y. Nah, ini hasil dari perkalian matriks A dan B yang sama dengan 5, 8. Yang menurut kesamaan matriks nanti kita dapatkan bahwa yang atas itu 3X sama plus Y sama dengan 5, dan 2X plus 3Y sama dengan 8. Ini berdasarkan kesamaan matriks yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi benar ya, apabila bentuk matriks yang seperti ini dapat kita rubah menjadi persamaan matriks AX plus B. Ingat, A adalah matriks koefisien, X matriks variabel, dan B matriks konstanta yang ada di sebelah kanan sama dengan. Lalu bagaimanakah bentuk sistem persamaan linear untuk 3 variabel? Sama, kita cari matriks A-nya dulu agar mudah. Matriks A-nya yaitu untuk variabel X-nya 1, 2, dan 4. Nah, ini sebenarnya kan bisa kita tulis 1 ya. 1, 2, 4. Lalu untuk variabel Y-nya 2, negatif 1, 3. 2, negatif 1, 3. Karena ada negatifnya sini ya, yaitu negatif. Untuk variabel Z-nya, ya ini negatif 3, 4, negatif 2. Negatif 3, 4, dan negatif 2. Sementara untuk matriks variabelnya atau X, yaitu matriks kolom yang terdiri dari 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Untuk matriks konstantanya lambangkan dengan B, yaitu yang ada sebelah kanan sama dengan 6, 2, dan 14. Nah, kemampuan atau pengetahuan untuk menuliskan matriks dalam matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks konstanta ini akan berguna untuk materi yang akan kita pelajari nanti. Nah, karena kita sudah tahu A, X, dan B, kita dapat menuliskan sistem persamaan 3 variabel ini ke dalam persamaan matriks AX sama dengan B, yaitu kita tulis saja matriks A 1, 2, negatif 3, 2, negatif 1, 4, 4, 3, negatif 2. Nah, itu kita kalikan dengan X, Y, dan Z yang sama dengan matriks B, yaitu 6, 2, 14. Itu adalah cara untuk menuliskan sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Kita
Setelah kita bisa memasuki materi selanjutnya, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. Apakah kita sudah belajar aturan grammar? Belum, kita belajar aturan dasar. Aturan dasar nanti akan menjadi dasar dari aturan grammarnya. Secara dasar, jika matriks A yang berurut n kali n, ingat n kali n itu artinya matriks persegi yang memiliki inverse, maksudnya matriksnya harus mempunyai inverse. Maka setiap matriks B yang berurut n kali 1, maksudnya matriks konstanta, maka untuk setiap matriks B berurut n kali 1, ketika ada matriks konstanta yang berurut n kali 1, itu matriks kolom ya, sistem persamaan AX plus B, nah yang kita sudah dapatkan lagi tadi, akan mendapatkan solusi. Solusi itu biasa disebut juga dengan penyelesaian. Penyelesaiannya yaitu X sama dengan A inverse kali B. Jadi jika sistem persamaannya AX plus B, maka akan mendapatkan penyelesaian yaitu X sama dengan A inverse kali B. Agar lebih memudahkan pemahaman, kita buat contoh. Sistem persamaannya adalah 3x plus 5y sama dengan 4, x plus 2y sama dengan 1. Ada dua persamaan. Nah, bentuk ini dapat kita rubah matriks koefisiennya, yaitu matriks A 3, 5, dan 1, 2. 3, 5, 1, 2. Yang apabila kita cari matriks inverse-nya, nanti akan kita dapatkan yaitu A inverse sama dengan 2, negatif 5, negatif 1, 3. Ini sudah kita pelajari di latihan 2.6 kemarin. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai X akan didapatkan yaitu A inverse kali B. Kita tulis saja, X itu adalah matriks variabel. Nanti variabelnya yaitu XY. A inverse nilainya yaitu 2, negatif 5, negatif 3, 1. Nah, ini. Lalu dikalikan dengan matriks B. Matriks B adalah matriks konstanta, yaitu 4, 1. Kita tulis saja. Nah, ini adalah kita lakukan operasi perkalian matriks ya. Nah, akan kita dapatkan nilainya yaitu 2 kali 4 dikurangi 5 kali 1, negatif 1 kali 4 dikurangi 3 kali 1. Setelah kita lakukan operasi perkalian, kita lakukan operasi penjumlahan. Nah, kita jumlah saja nanti sehingga dapatkan 8 dikurangi 5, negatif 4 ditambah 3. Yang menurut operasi kesamaan, lalu kita menurut operasi kesamaan, kita dapatkan X sama dengan 3 dan Y sama dengan, artinya X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 1. Nah, itu menurut operasi kesamaan. Begitulah aturan dasar sebenarnya dari aturan grammar. Karena untuk mencari A inverse ini kadang sulit, karena harus mencari adjoin yang agak panjang itu ya, adjoin itu agak panjang, jadi itu agak sulit. Maka Pak Kramer disebut aturan Kramer itu, yang buat Pak Kramer itu membuat suatu aturan yang sederhana untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel yang menggunakan determinan. Nah, jadi inti dari aturan Kramer itu menggunakan determinan. Aturannya secara sederhana dalam bahasa sekolah, kalau kuliah nanti agak beda dikit ya. Seperti ini aturan Kramer. Jika sistem persamaan matriks AX sama dengan B itu memiliki n variabel, kalau di sini nanti dibatasi 2 variabel atau 3 variabel ya.
dan determinannya tidak sama dengan 0 artinya memiliki inverse. Nah, determinannya kalau 0 nanti tidak memiliki inverse ya, maka tidak punya penyelesaian. Maka sistem ini, nah, perhatikan syaratnya, yang memiliki inverse, maka sistem ini memiliki solusi atau penyelesaian, yaitu jika variabelnya x, y, dan z, nilai x-nya kita dapatkan dx per d. Apa itu dx per d? Dx adalah determinan yang diperoleh dengan cara mengganti anggota dari matriks A pada koefisien x. Berarti kan matriks A pada koefisien x dengan matriks B. Jadi koefisien x-nya diganti dengan nilai dari anggota matriks B. Itu untuk x. Untuk y dan z sama. Kalau y yang diganti ya koefisien dari y, yang z diganti yaitu koefisien dari z. Diganti dengan apa? Diganti dengan anggota dari matriks B. Agar mempermudah kita pakai contoh saja. Nah, yang pertama kita pakai matriks berordo 2 kali 2 atau SPL 2 variabel, sistem persamaan linear 2 variabel. Contohnya selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel 3x plus y sama dengan 18 dan 2x plus y sama dengan 7. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan substitusi atau eliminasi juga ya, tapi kali ini kita akan menggunakan yang namanya aturan Cramer. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu nilai dari matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks konstantanya. Matriks koefisien yaitu 3, 4, 2, 1. Berarti kan yang sini adalah koefisien dari x, yang sini koefisien dari y. Nah, ini x, y untuk matriks koefisiennya. Matriks konstantanya di sebelah kanan sama dengan yaitu 18 dan 7. Cara yang pertama kita tentu saja kita cari nilai D-nya. Nah, yaitu determinan utama, determinan dari matriks A. 3, 4, 1, 2. Seperti kemarin, kalau sebelah kanan nilainya positif, 3 kali 1, 3. Sebelah kiri nilainya negatif, 4 kali 2 dikurangi 8, nah, sama dengan negatif 5. Kita dapatkan determinan dari A negatif 5. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari dx. Perhatikan, dx adalah matriks A yang diganti nilai dari nilai x-nya. Nah, sini. Nilai koefisien dari x diganti dengan anggota dari matriks B. Ini untuk mencari nilai dari dx-nya. Sementara dy, yaitu kita cari dengan cara mengganti koefisien dari y dengan anggota dari B. Kita dapatkan dy. Selanjutnya dengan cara yang sama. Nah, D ini adalah singkatan dari determinan. Kita cari determinannya ke arah kanan. Bernilai positif 18 kali 1, 18. Ke arah kiri bernilai negatif 4 kali 7, yaitu 28. Nilai negatif. D juga sama, ke arah kanan bernilai positif 3 kali 7, 21. Ke arah kiri bernilai negatif 18 kali 2 yaitu 36, jadi dikurangi 36. Kita cari saja nilainya. 18 dikurangi 28 yaitu 10. 21 dikurangi 36 yaitu negatif 10 ya, sebentar. 18 kurangi 28 negatif 10. 21 dikurangi 36 yaitu negatif 15. Nah, kita dapatkan nilai D, dx, dan dy. Dengan mudah kita dapat mencari nilai x, yaitu dx per d. Dx-nya kita dapat nilai negatif 10,
B-nya negatif 5. Jadi nilai dari X yaitu 2. Sementara nilai Y dengan cara yang sama kita dapatkan dy per D. dy-nya nilainya negatif 15, nilai dari D-nya negatif 5. Jadi nilai dari Y negatif 3 ya. Negatif bagi negatif jadi positif. Nah, jadi penyelesaian dari persamaannya yaitu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Ya, selesai. Itu penggunaan aturan Cramer-nya. Tadi matriks yang berorder 2 kali 2, sekarang yang berorder 3 kali 3 untuk SPL 3 variabel. Pertanyaannya, selesaikanlah persamaan linear 3 variabel, yaitu yang pertama 3x plus y dikurangi 2z sama dengan negatif 1, x plus 2y plus 4z sama dengan 12, samaan ketiganya 2x min 3y plus z sama dengan 10. Nah, pertama kita cari dahulu matriks koefisien, matriks dari variabelnya, dan matriks dari konstantanya yang ada di sebelah kanan sama dengan. Setelah kita dapatkan ini, lalu kita cari nilai dari determinannya, yaitu D. D itu sama dengan determinan A. Lalu dx yaitu determinan dari A yang kita ganti dengan B. Ini kita ganti koefisien dari X dengan B, kita dapatkan dx. Lalu kita ganti koefisien Y dengan B, kita dapatkan dy, dan kita ganti koefisien dari Z untuk mendapatkan dz, yaitu kita ganti koefisien Z dengan anggota matriks B untuk mendapatkan nilai Z. Nah, dy, dz, nah sama ya, ini yang diganti. Setelah kita dapatkan determinan bentuknya seperti ini, matriks-matriksnya tinggal kita cari determinannya saja. Ingat, determinan dapat kita cari dengan menambahkan di ruas kanan yang pertama dan kedua, lalu kita cari yang ke sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Nah, sehingga dapatkan determinan dari A yaitu 63. Lalu dengan cara yang sama kita cari nilai dari dx, sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Kita dapatkan ternyata nilainya 126. Y juga sama. Nah, sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Kita hitung, kita dapatkan nilainya negatif 63. Bisa juga sama, kita cari nilainya sehingga kita dapatkan 189. Sehingga dengan mudah dapat kita cari nilai dari X, yaitu dengan cara dx per D. dx-nya sama dengan 126 dibagi dengan 63, kita dapatkan X-nya 2. Lalu kita bisa dapatkan lagi nilai dari Y, yaitu dy per D. Nilai Y-nya negatif 63 dibagi 63 sama dengan negatif 1. Lalu yang terakhir nilai dari Z, yaitu kita dapatkan dz dibagi dengan D, dz-nya 189, nilai dari D-nya 63, dapatkan nilainya 3. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 3. Kadang-kadang ditulis dengan X, Y, Z sama dengan 2, negatif 1, 3. Ya. Nah, seperti itu. Mudah kan?
Caranya ingat, yang pertama kita cari matriks konstanta dan matriks koefisien agar nanti mudah mana yang akan dirubah, yang akan diganti. Setelah itu kita cari determinan dari A, determinan dari koefisien X yang diganti dengan B, determinan dari koefisien dari Y yang diganti dengan B, determinan dari koefisien Z yang akan diganti dengan B. Nah, setelah kita cari nilai determinannya, kita tinggal cari nilai X, Y, dan Z dengan cara X itu dx per D, Y dy per D, Z dz per D, sehingga kita dapatkan nilai X, Y, dan Z. Oh iya, satu lagi, ingat, jika suatu persamaan itu tidak muncul, maka koefisiennya artinya 0. Contoh, jika ada suatu persamaan yaitu 2x plus 3z, lalu ada persamaan lagi 3y plus 4z. Nah, itu artinya yang di persamaan pertama ini nilai dari koefisien dari y-nya yaitu 0. Nah, 0y itu tidak perlu ditulis ya. Di sini koefisiennya 0 z 0x. Nah, 0x kan tidak perlu ditulis, nanti dalam matriks koefisien dapat ditulis dengan 0. Itu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.